Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang pelajaran fiqih. Pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan tentang siam, yaitu puasa. Sebentar lagi insyaAllah kita akan kedatangan tamu agung, bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, bulan di mana di dalamnya terdapat musim ketaatan, amalan-amalan saleh apabila dikerjakan di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu malam yang dikatakan oleh Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan di mana doa-doa diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting kajian ini hadirin sekalian, bahwa walaupun kita sekarang ini berada di bulan Rajab, ya Rajab, tapi pembahasan fikih kita pelajari sekarang tentang as-siyam, yaitu puasa, terutama yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita ini untuk berpuasa. Dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 183 184, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ayyaman ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, wajib bagi dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Faman tatawwa'a wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang yang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi ayat ini hadirin sekalian merupakan landasan wajibnya melaksanakan ibadah puasa pada bulan apa? Ramadan. Semua ulama telah sepakat atas wajibnya melaksanakan puasa di bulan Ramadan.
bagi setiap muslim. Ya, barang siapa mengingkari kewajiban ini atau dia juhud, yakni menolak ya terhadap kewajiban puasa Ramadan, maka dihukumi murtad kalau dia sampai menolak, mengingkari. Kecuali dia memang tidak tahu atau dia adalah mu'allaf yang baru masuk Islam. Maka kondisi seperti ini hendaknya dia diberikan pemahaman, ya diajari. Ya, tapi jika dia tetap bertahan ya mengingkari tentang wajibnya puasa setelah diberitahu, maka ya dihukumi kafir. Hadirin sekalian, dihukumi kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan kutiba alaikum, telah difardukan, telah diwajibkan ya bagi kalian, ya kama kutiba alladzina min qablikum. Ya, dan juga puasa ini sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, baik itu orang-orang Yahudi, Nasrani, hadirin sekalian, mendapatkan kewajiban ini. Kemudian ada beberapa kelompok kaum muslimin dalam menyambut bulan Ramadan dengan keadaan yang berbeda. Satu kelompok, hadirin sekalian, menyambut Ramadan ini dengan gembira, dengan sukacita, karena bulan Ramadan bulan yang penuh barakah. Kelompok yang pertama ini terbiasa berpuasa sunnah sebelum Ramadan, sehingga dia menikmati saja, apalagi pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masalah bagi dia. Dia justru tambah semangat karena dia terbiasa puasa Senin dan Kamis, terbiasa puasa Ayyamul Bid, ya puasa pertengahan bulan Hijriah, ya puasa Arafah, puasa Ashura, ya puasa mungkin puasa Daud, ya. Ini semua tidak ada masalah bagi dia, tenang. Hadirin sekalian, ini alasan kenapa kelompok pertama ini senang, sukacita ya menyambut bulan Ramadan ini. Begitu juga alasan yang kedua adalah karena mereka selama ini memang menahan diri dari kenikmatan dunia yang terlalu berlebihan. Ya, dia tidak suka makan minum yang berlebihan. Ya, dia biasa saja, bahkan dia lebih suka untuk banyak beribadah, mengingat hari akhir. Hadirin sekalian, maka dengan adanya puasa Ramadan ini kesempatan dia untuk meningkatkan kualitas iman dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana dalam puasa kan kita tidak boleh makan minum, ya. Begitu juga sebelum puasa Ramadan dia juga menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Ya, dia ingin menikmati bagaimana nanti kehidupan di surga. Ya, bagaimana Allah mengharamkan minum khamr. Ya, Nabi SAW dalam Sahih Bukhari bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah illa an yatub." Barang siapa yang minum khamr di dunia, maka kelak di akhirat dia tidak bisa merasakan minum khamr. Ya, melainkan kalau dia bertobat lebih dahulu. Ya, artinya dia ingin betul-betul merasakan bagaimana kehidupan di akhirat. Itulah tujuannya. Ya, dia senang saja dengan datangnya puasa Ramadan. Dia betul-betul selama ini dia hidupnya biasa, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu mewah. Ya, betul-betul ibadah tujuannya. Ya, dia mungkin bisa membeli pakaian-pakaian mewah seperti sutra misalnya, atau baju-baju yang mahal, emas, perak. Hadirin sekalian, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari juga, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, dia tidak akan memakainya kelak di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Kemudian hadirin sekalian, kelompok yang kedua di antara kaum muslimin, mereka adalah ketika datang bulan Ramadan dia merasa berat. Ya, dia merasa berat dengan datangnya bulan Ramadan ini.
Ya, jadi apa namanya, ada beberapa sebab tentunya, ya, karena sebelum Ramadan dia hidup melampaui batas, ya, dia mengumbar syahwatnya, makan dan minum, jima berlebihan seperti itu, sehingga ketika bulan Ramadan tidak bisa. Padahal cuma apa namanya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tidak satu hari penuh, tidak. Tapi dia tidak terbiasa karena dia suka melampiaskan syahwat, ya, makan minum maupun jima dengan wanita, sehingga ketika bulan puasa tidak bisa lagi. Dia susah, berat, ya, kayak merasa kering, kerontang, ya, rambut tambah keriting, puasa lagi, kan gitu ya, panas, ya, sehingga berat bagi dia. Nah, ini jangan sampai kita termasuk golongan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Kemudian karena mungkin hadirin sekalian sebelum Ramadan dia tidak terbiasa atau kurang dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Misalnya menghadiri salat-salat berjamaah di masjid, ya, atau apa namanya, berpuasa seperti itu, sehingga berat sekali ketika datang bulan Ramadan. Nah, ini jangan sampai kita seperti ini, hadirin sekalian. Kemudian di dalam puasa itu sendiri mengandung apa namanya, hikmah, makna, ya, banyak sekali. Ya, makanya Allah suka dengan ibadah ini. Fa innahu li. Allah mengatakan ini milikku. Puasa ini bukan orang sembarangan. Makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nida khas li ahli iman. Panggilan khusus bagi orang yang beriman. Yang enggak beriman tidak dapat bagian ini. Ya, tidak dapat bagian ini. Ini pahala luar biasa. Hadirin sekalian, pahala luar biasa. Jadi puasa ini, hadirin sekalian, membuat kita ini melakukan ibadah betul-betul terikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi seseorang apa namanya, kalau imannya kurang, dia tidak puasa. Ikut sahur bersama, tetapi siang harinya mokel, ya, makan minum. Ya, sering kita lihat di warung-warung itu ditutup apa namanya, kain separuh, setengah sikil, kelihatan sikilnya tok. Ya, pagi-pagi sudah ke warung misalnya. Ya, mungkin kita husnudzon mereka musafirin, tapi ada beberapa anak-anak muda yang mereka bukan musafirin, makan minum di siang hari seenaknya saja. Hadirin sekalian. Nah, ini menunjukkan mana iman. Ya, makanya tidak mudah. Hadirin sekalian. Kemudian puasa ini juga mendidik seorang hamba untuk melihat kehidupan akhirat. Ya, melihat kehidupan akhirat. Ya, karena kehidupan dunia ini semuanya terkadang serba materi saja. Ya, kita apa namanya, diingatkan bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat kita, waton kita, jannah. Makanya ada seorang penyair mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Al-watan, aina watan? Tanah air mana nih? Di sini? Indonesia? Dunia? La. Tanah air kita asli di mana? Surga. Makanya iman, harus ada iman, baru kita nanti bisa kembali ke al-watan, watan kita yaitu al-jannah. Hadirin sekalian, sedangkan dunia ini adalah tempat cobaan. Ya, orang bersukaria, makan minum, berjima. Ya, dengan puasa ini kita diingatkan dengan kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat. Itu diantara makna siyam. Kemudian yang ketiga adalah puasa, hadirin sekalian, suatu ibadah, suatu amalan yang kita berserah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdidik dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita taat sama bos,
sama pimpinan, siap, siap begitu. Kalau datang pejabat atau apa langsung begitu. Tapi kepada Allah kurang taatnya. Padahal taat kepada Allah harus lebih besar. Harus apa? Lebih besar, hadirin sekalian. Allah merintahkan kita untuk menahan diri dari makan dan minum, berjima dengan istri dari mulai terbitnya fajar sampai apa? Terbenamnya matahari. Ya, ini merupakan pelajaran agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya, kecuali orang-orang yang punya uzur. Kemudian juga hadirin sekalian, puasa bisa mendidik kita untuk lebih apa ya? Kita hidup sosial supaya kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang miskin itu. Susahnya mereka mendapatkan makanan, terkadang terlambat mereka membeli makan atau tidak makan sama sekali. Itulah hayatul fuqara wal masakin. Kehidupan orang miskin, fakir yang betul-betul fakir, hadirin sekalian. Sehingga kita ada rasa apa namanya? Sosial membantu mereka. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang memberikan iftar saim ya kepada orang yang saim, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Ya, dikasih pahala seperti orang yang apa? Berpuasa. Dikatakan bulan Ramadan termasuk apa? Syahrul sadaqah. Bulan sadaqah. Bahkan Nabi di bulan Ramadan itu lebih baik keadaannya daripada bulan-bulan selain Ramadan. Diibaratkan mislu rihil mursalah, seperti angin bertiup. Loman dermawannya luar biasa Nabi ini. Apalagi di malam hari Nabi menggabungkan semuanya itu, karena Nabi di malam hari datangi oleh malaikat Jibril ya untuk diajari Al-Quran, sehingga keadaannya yang paling baik Nabi ditemui malaikat Jibril, hadirin sekalian. Kemudian di sini juga tentang fadailus siyam, keutamaan orang yang berpuasa. Ya, puasa itu sendiri mempunyai keutamaan juga. Ya, puasa apabila dikerjakan, hadirin sekalian, itu menjadi penghalang seseorang dari api neraka. Ini as-saumu junnah. Bayangkan, saum junnah. Ya, junnah itu ada penghalang antara seseorang dengan api neraka, ada penghalang. Artinya mustahil orang itu masuk neraka, mustahil, karena ada apa? Penghalang, ada junnah. Yastajinnu biha al-'abdu minan nar, yaitu menghalangi seorang hamba dari api neraka. Ini di antara keutamaan. Ya, apa namanya? Pasti dia lakukan seperti itu. Masalahnya adalah kita tidak melihat surga dan neraka. Kalau diperlihatkan mungkin kita akan apa? Lebih khusyuk lagi. Misalnya Bapak Ibu atau Bapak-bapak sekalian pernah mau operasi. Orang yang mau operasi nggak boleh makan berapa jam kira-kira? 8 jam, ya kan? 8 jam. Kira-kira dilakukan enggak ini? Pasti taat sama dokter kan? Ini dokter. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ahaq an yuta', lebih berhak untuk ditaati Allah Subhanahu wa taala. Ya fulan, Pak fulan, kata dokter, jangan makan minum ya selama 8 jam sebelum operasi, atau sehari mulai besok. Ya, enggak boleh makan dan minum. Siap, enggak makan dan minum. Demi apa? Mentaati dokter. Terus kita Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Makanya apa namanya? Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari api neraka selama 70 musim. Yani yawm wahid bas 70 musim. Setahun ada berapa musim? Kharif musim, mungkin 2 kali atau bisa sekali kalau di Indonesia ini. Jadi itulah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadirin sekalian,
puasa ini bisa menghalangi seorang dari syahwat yang negatif. Ya, syahwat yang apa? Negatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kamu yang sudah mampu, ya al-ba'a di sini mampu, badannya, umurnya sudah cukup, kemudian apa lagi, malnya, hartanya cukup, ya ada yang dibuat untuk mahar, untuk menikah, ya falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Di sini perintah berarti, ya menikahlah. Fa innahu aghaddu lil-basar wa aslan lil-farj. Karena menikah itu lebih mendinginkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Maka kalau kamu enggak bisa menikah, banyak puasa. Ya, supaya terkontrol syahwat. Ya, berapa banyak para pemuda-pemudi tidak terkontrol syahwatnya. Mereka melakukan hubungan di luar nikah. Di Indonesia terutama. Ya, seperti biasa, seperti kehidupan di luar. Hadirin sekalian, ya sudah terbiasa. Kita kemarin minggu yang lalu mendengar bagaimana di Ponorogo, ya ngajukan nikah dini, SMP, SMA, nikah dini, ngajukan ke Kementerian Agama, keringanan. Ya, kenapa? Karena mereka sudah hamil duluan. Dan banyak di Ponorogo ini, apalagi di kota-kota apa besar seperti itu. Mau nggak mau mereka ngasih supaya cepat menikah. Bayangkan nikah sudah hamil seperti itu, berarti tidak bisa menjaga syahwatnya. Apalagi sekolah-sekolah umum, ikhtilat, campur laki dan perempuan. Siapa yang bisa menjamin syahwatnya itu tidak melonjak? Siapa yang bisa menahan syahwatnya? Makanya disuruh puasa. Disuruh apa? Puasa. Anak-anak kita yang sekolah di umum suruh banyak puasa. Kalau tidak, sudah syaitan. Hadirin sekalian, tidak bisa menjamin walaupun dia sholat, walaupun dia dari keluarga muslim, menyimpang. Apalagi zaman sekarang ini, ya puasa sudah. Obatnya itu apa? Puasa. Ya. Kemudian hadirin sekalian, puasa ini adalah tariq ilal jannah, jalan menuju apa? Surga. Ya. Jalan menuju surga, bahkan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya dalam riwayat Bukhari, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada satu pintu namanya ar-rayyan, yadkhul minhu as-shaimun yaumil qiyamah. Akan masuki melalui pintu ar-rayyan ini orang-orang khusus yang suka berpuasa. La yadkhul minhu ahad ghairuhum. Tidak akan masuk surga selain orang yang hobi puasa. Ar-rayyan. Hadirin sekalian. Bahkan nanti dikatakan aina as-shaimun? Mereka siap-siap. Aina as-shaimun? Mana orang-orang berpuasa? Ta'al. Yaqum. Mereka berdiri, kemudian udkhulu, masuk kalian melalui bab ar-rayyan. Kalau mereka sudah masuk, khalaq, ditutup lagi, mughlaq. Tidak ada yang bisa masuk pintu rayyan kecuali apa? Orang yang puasa. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa melewati apa? Pintu ar-rayyan, hadirin sekalian. Kemudian juga puasa bisa memberikan syafaat. Syafaat ini apa? Syafaat ini artinya memberikan keringanan, memberikan bantuan. Namanya apa? Syafaat. Dan syafaat ini intinya ini bahasan akidah, masalah tauhid. Tidak bisa kecuali dengan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafa'a katsira, aqsam. Syafaat itu banyak sekali. Setiap nabi punya syafaat. Diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, orang mukmin juga memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada sahibnya. Jadi syafaat ini banyak sekali. Dan juga as-siyam wal Quran, puasa dan Al-Quran memberikan apa? Syafaat. As-siyam wal Quran yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah
Puasa dan Quran itu memberikan syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus sha'im, yaqulus siyam, maksudnya orang puasa ini berkata, ay Rabb, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fi. Ya, aku larang hamba ini makan, minum, syahwat, berjima di siang hari, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tolong berikan aku syafaat supaya aku beri ini orang syafaat yang berpuasa. Wa yaqul Quran, dan Quran juga berkata, mana'tuhu an-naum bil-lail fasyafi'ni fi, qala fayasfa'an. Ya, aku larang dia banyak tidur di waktu malam, kemudian dia membaca Quran terus. Quran mengatakan ini, Quran yatakallam. Bayangkan, dengan izin Allah Quran ini ajaib, bisa ngomong. Hadirin sekalian, Quran yang aslinya di mana ini? Di Lauh Mahfuz. Ya, bisa ngomong. Ya, kalau Allah suruh ngomong. Tak ada yang bisa membantah hal ini. Katanya Quran begitu, aku larang dia di waktu malam baca Quran terus. Aku larang dia tidur, maksudnya baca Quran terus di malam hari. Maka izinkan aku memberikan syafaat. Dua-duanya akhirnya dikasihkan izin oleh Allah memberikan apa? Syafaat. Ya, bulan Ramadan juga dikatakan syahrul Quran. Dan Quran yang paling bagus dibaca di waktu malam memang. Di waktu apa? Malam. Paling bagus membaca apa? Al-Quran. Hadirin sekalian. Nah, ini diantara keutamaan orang berpuasa. Banyak sekali hadirin sekalian. Yang lain lagi misalnya as-siyam. Ini sebagai tebusan dan ampunan terhadap dosa-dosa. Ya, kita ini banyak salah, banyak dosa lah. Ya, ada orang mengatakan, bisa nggak kamu setiap hari nggak maksiat? Bes yom, bisa nggak? Tapi siapa yang bisa menjamin? Dosa kecil, dosa besar, kadang kita lakukan. Ini kesempatan puasa ini bisa apa? Menghapus dosa, menutupi dosa kita. Hadirin sekalian, wasyan min amalul khair, termasuk bagian dari amal kebaikan. Ya, dikatakan di sini innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan apa? Keburukan, dosa. Hadirin sekalian. Ya, makanya kesalahan seseorang terhadap istrinya, keluarganya, anaknya dalam urusan harta benda, kesalahan seseorang dengan apa? Tetangganya, itu bisa dihapus dengan apa? Salat, siyam, sedekah. Ya, apalagi dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Untuk kesempatan kita ini. Mudah-mudahan kita ini masih dikasih umur, ya kan? Datangi Ramadan. Ramadan kurang 1 bulan setengah, lebih lah sedikit. Ya, pada bulan apa? Maret. Ya, diperkirakan tanggal 23 atau 22 atau seperti itu. Datang bulan Ramadan, dan ini bulan dinanti oleh kaum muslimin fid dunya. Tidak hanya kita. Ya, dinanti. Dulu para salafus saleh mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar umurnya mereka sampai Ramadan bisa Ramadan lagi. Memperbaiki apa yang kurang Ramadan tahun yang lalu, diperbaiki Ramadan sekarang supaya lebih khusyuk, lebih menghayati, lebih rajin, lebih taat, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, mengurangi urusan duniawi. Hadirin sekalian, barangkali Ramadan terakhir tahun ini, kita enggak tahu. Tahun depan kita enggak bisa Ramadan lagi, mungkin mati. Ini kesempatan bagi kita untuk betul-betul memperbaiki. Seandainya Allah masih bisa memberikan kita umur sampai bulan apa? Ramadan. Seperti itu. Jadi Ramadan ini kafaratul dzunub, bisa menghapus dosa. Kemudian juga hadirin sekalian, puasa ini sababan li husuli ala sa'adah fid dunya wal akhirah. Orang yang berpuasa sebetulnya ini adalah sebab orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Katsirun nas yuriduna as-sa'adah.
banyak di antara manusia ini pingin bahagia. Pingin bahagia. Dia kerja pingin apa? Bahagia. Dia bangun rumah besar pingin apa? Bahagia. Dia punya uang banyak pingin apa? Sa'adah. Tapi terkadang tidak tercapai sa'adah itu. Uangnya sudah banyak, rumahnya besar, bingung muter, ruang tamu, ruang tidur, ruang tamu, nggak bisa regut. Ada nggak kayak gitu? Ada. Urusannya banyak, urusan sama orang banyak. Maka di sini Allah memberikan kepada kita tip-tip mudah sebetulnya. Ingin bahagia, siam. Sum ya akhi. Wajiban, fardhan atau naflan. Wajib maupun yang sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan lis-sha'im farhatan. Bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan, pasti gembira sudah. Ya, dua gembiraan, farhatun 'inda fitrih, gembira yang satu ketika buka. Ya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan gembira yang kedua ketika bertemu dengan apa? Tuhannya. Ya. Ketika fitr, alhamdulillah dia bahagia. Bisa minum makan lagi, bisa berjima dengan istrinya, ya, sehat badannya. Ada yang mengatakan puasa ini buat penyakit, buat tambah susah. Ya kata siapa? Hadirin sekalian. Kemudian kebahagiaan yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Dia faham Allah pasti ngasih apa? Pahala, surga. Seperti itu. Kemudian juga hadirin sekalian, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sesungguhnya bau mulutnya orang berpuasa itu atyab, lebih wangi. Taib dari kata taib, wangi. Taib wangi, atyab lebih apa? Wangi. Ya, indallah di sisi Allah tentunya. Di sisi Allah SWT min rihil misk, ya, daripada aroma minyak kasturi. Ya, jadi luar biasa di sini hadirin sekalian, pahala-pahala, keutamaan-keutamaan orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk bulan Ramadan sendiri, syahr Ramadan, ya, ini juga punya keutamaan di sisi samping lain apa? Puasa. Ramadan dikatakan syahrul Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yani kitab yang paling baik, kitab yang sempurna, mukjizat, ya, sumber hukum Islam diturunkan di bulan yang paling mulia, yaitu bulan apa? Ramadan. Ya, kemudian Ramadan juga disebut dengan syahrus sabr. Bulan apa? Kesabaran. Ya, diuji oleh Allah SWT untuk bisa menahan hawa nafsunya dari makan dan minum dan jima selama 1 bulan penuh, sehingga dikatakan bulan kesabaran. Dan orang yang sabar luar biasa, yani sabar lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala sabarnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas oleh Allah orang-orang yang sabar itu tanpa perhitungan. Sabar indal musibah, indat ta'ah, ketika beribadah. Berapa? Anda minta berapa? 700 kali lipat? 1000, 2000? La, tanpa hisab, tanpa perhitungan, bisa lebih daripada Anda perkirakan. Ketika kita ini sabar fil ibadah, was sabr fil musibah, was sabr takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika tidak berbuat maksiat. Orang menahan bisa maksiat, dia ada uang, ada kesempatan, ya kan? Ada apa ya? Momen pas momennya bisa maksiat. Dia tahan luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Sudah nggak bisa dihitung. Anda punya kalkulator, nolnya berapa? Masih lebih daripada itu. Ya. Makanya di sini pahala besar bagi orang yang bersabar, dan Ramadan termasuk apa? Syahrus sabr. Syahrus sabr. Makanya kata apa namanya? Katanya
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza imri'in qatalahu aw shabahu aw sabahu falyaqul inni sha'im marratain." Apabila ada seseorang yang ingin mengajak berkelahi, saling mencela, diam, uskut. Terus ucapkan, "Afan ya akhi inni sha'im." Saya lagi apa? Berpuasa. 2 kali, saya lagi berpuasa. Seperti itu. Ini demi supaya puasa kita ini sempurna. Jadi memang tidak mudah puasa ini. Orang biasa suul di pasar, ada orang garai begitu, ya akhirnya zaat. Padahal puasa rusak puasanya sudah. Hadirin sekalian, ucapkan inni sha'im, inni sha'im. Ya, ini luar biasa. Kemudian juga di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu apa? Surga. Ihtiraman lis-sha'imin, ta'ziman lis-sha'imin, wa targhiban lis-sha'imin, untuk menghormati, untuk mengagungkan orang yang berpuasa. Ya, dari Allah khusus spesial. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu apa? Neraka. Wa sufriyatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan sehingga tidak bisa leluasa lagi menggoda Bani Adam. Makanya puasa, masya Allah, orang sini khair ya. Enggak, maksudnya enggak puasa aja, selain puasa Ramadan juga khair. Ya, dibelenggu setan-setan. Lebih baik, subhanallah, orang yang enggak biasa salat, orang yang enggak biasa salat malam. Ya, walaupun baru syuhul, berangkat salat tarawih, masjid penuh. Luar biasa, surah syaitan, dibelenggu setan-setan itu. Ya, ini khusus takriman min Allah. Kemudian juga di bulan Ramadan tadi itu ada 1 malam yang lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Di akhir malam, kata Nabi, Lailatul Witr, malam witr. Sebagaimana Allah turunkan satu surah khusus, namanya surah apa? Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzal malaikatu war-ruh. Turun semuanya, seluruh malaikat nazalu fil ard. War-ruh yani plus malaikat Jibril. Takhayyal adad malaikah. Sesak bumi ini. Hadirin sekalian, ini hanya yang tahu orang-orang yang beriman. Sesak bumi ini. Tidak hanya anpel saja yang sesak. Orang mau i'tikaf. Bayangkan, ini malaikat ini ada di langit, setiap 4 jari ada malaikat. Turun ke bumi semuanya. Tanazzalul malaika war-ruh plus malaikat Jibril. Ya, bayangkan, untuk menyemangati orang-orang yang apa? I'tikaf, mencari apa namanya? Lailah khairun min alfi syahr, Lailatul Qadar. Ini tidak ada selain Ramadan seperti ini. Hadirin sekalian. Kemudian juga Ramadan ini adalah waktu kita untuk banyak berdoa. Berdoa, nahnu fuqara ila Allah. Kita ini apa namanya? Fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghaniyul hamid. Minta kepada Allah kesempatan. Kita kurang apa? Sebutkan kekurangan Anda, sebutkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi Ramadan, fi siyam, ketika kita puasa, dan juga malamnya. Minta apa kekurangan Anda ini? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hadirin sekalian, apa namanya? keutamaan bulan apa? Ramadan. Nah, kemudian berikutnya beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa di sini. Kalau kita berbicara masalah hukum, tentunya kita harus menyebutkan hadis-hadis Nabi, ya, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi masuknya bulan Ramadan ini ditetapkan pertama dengan 2 hal, yaitu ru'yatul hilal, dan yang kedua adalah
menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jika 29 hari enggak terlihat karena situasi mendung, hilal susah, maka digenapkan Sya'ban menjadi berapa? Selasin. Baru hari berikutnya 1 Ramadan, seperti itu. Jadi pertama ru'yatul hilal, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kamu melihat hilal, maka puasalah. Wa idza ra'aitumu fa'aftiru. Apabila kamu melihat hilal juga, berhari-railah, berbukalah. Fa in ghamma 'alaikum faqduru lah. Jika mendung maka hitunglah bilangannya. Nah, dari tafsir ini ada sebagian ulama mengatakan hitung ini dihitung. Sehingga adanya ilmu hisab, ya, adanya ilmu falak seperti itu. Ya kita hargai. Ya, cuma kalau bisa para ulama menasihati umat Islam ini bersama-sama puasanya. Siam jamaah ya. Puasa ini jamaah. Salah jamaah, ya kan? Salat juga wal Jum'ah jamaah. Kalau umat Islam bersatu bagus. Tapi kalau beda-beda, fulan puasanya Senin, yang sana Selasa, yang sana Rebu, nanti enggak bersama-sama nanti. Ya. Tapi mudah-mudahan kelihatannya ini ada kesamaan lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian niat. Ya, niat ini beda dengan puasa sunnah. Nabi kalau puasa sunnah enggak niat di malam harinya. Habis salat subuh Nabi sampai terbitnya matahari, kemudian keluar menuju istrinya. Cari sarapan. Hal fit ta'am ya Aisyah? Apakah ada makanan? Mafi ya Rasul. Kalau begitu saya puasa aja. Ya kan? Berarti belum niat loh itu. Subuhnya belum niat. Itu puasa sunnah. Malis, yani buyutur Rasul ma fi ta'am. Sering seperti itu. Rumahnya Rasulullah enggak ada makanan. Rumahnya orang sekarang Masya Allah, mau pilih apa? Mau gulai, mau rawon, roti, ketan, sak macamnya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ya, kemudian kalau puasa wajib, hadirin sekalian, harus malamnya. Harus malamnya. Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Ini hati-hati. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, tidak sah puasanya. Ya makanya disuruh sahur, tasahharu. Sahurlah kamu. Ya, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu barakah. Barakah apa? Ya, pertama Allah turun ke langit dunia setiap malam. Sepertiga malam terakhir, yakni waktu sahur. Dan ciri-ciri ahli jannah, ahli surga, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak istighfar. Kata Nabi beda kalian dengan puasanya ahli kitab. Jangan sampai sama. Selisih mereka ini. Ahli kitab itu Yahud dan Nasrani, kalau mereka puasa enggak pakai sahur, kamu sahur. Ada orang malas sahur. Waduh, kalau sahur enggak biasa, munek-munek katanya. Ya jangan banyak-banyak. Kurma satu sama air atau kurma aja. Yang penting ada yang dimakan. Ya, enggak harus satu piring begitu. Kalau enggak biasa makan pagi supaya enak juga badannya kalau kerja kan. Kalau dia kerja makan kan enggak enak. Kayak gitu berat, ya kan? Apalagi yang tidak terbiasa puasa sunnah. Ya. Kemudian doa mustajab insyaallah di waktu sahur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Anas bin Malik dan sahabat yang lainnya, ada yang bertanya, berapa jaraknya sahur Nabi dengan waktu subuh? Ubay juga mengatakan, ya kira-kira membaca ayat 50 ayat atau 60 ayat. Jadi dijadikan landasan bacaan Quran. Ini yang pertama. Dijadikan landasan bacaan Bacaan Quran. Menunjukkan bahwa kehidupan para sahabat Nabi dan sahabatnya itu waktu sahur membaca Quran. Kalau kita kan jam
beker atau apalagi waktu mau sahur selesai itu tandanya ada apa? Sola-sola apa namanya? Ya, langgar sebelah itu. Ya, oh berarti mau subuh kan gitu. Kalau sahabat-sahabat beda. Yang dijadikan adalah apa? Quran, bacaan Quran 50 ayat sampai berapa? 60 ayat. Menunjukkan kebiasaannya mereka di waktu sahur itu bangun membaca apa? Quran. Hadirin sekalian. Yang ini yang belum kita lakukan. Jadi habis sahur sebentar baca Quran. Kalau bisa. Ya, jadi apa namanya? Kita niatkan juga untuk bulan Ramadan ini menghatam Quran. Tentunya niat dan semangat bukan seperti hari biasa. Jadi harus ada semangat program khusus untuk Ramadan kalau menghatamkan Quran. Misalnya dia mengatakan saya duduk 1 jam, kalau bisa saya sampai 100 ayat. Ya pokoknya sehari saya harus 200 ayat atau 500 apa? Ayat sehari. Harus. Gitu semangatnya. Tapi kalau semangatnya seperti sekarang wis nanti aja wis waduh aja badan regut ngantuk ndak hatam-hatam. Ya, harus semangatnya tinggi. Seperti kata para ulama seekor kuda balap, dia tahu masuk garis finish itu. Sebentar lagi masuk garis finish 100 meter. Apa yang dilakukan kuda? Kuda ini paham. Berpacu, ya kan? Berpacu, tahu dia. Semakin dekat finish buanter. Masa kita kalah cerdas kita sama kuda. Bahlul kita nih. Kalah cerdas sama apa? Kuda. Begitu juga Ramadan mau selesai, seharusnya apa? Semakin semangat apa? Ibadah. Mau selesai. Tambah kayak kuda itu semakin apa? Kencang, tambah kencang ibadahnya. Bukan wis Ramadan bentar lagi selesai. Ayo suruh istrinya masak apa roti ini, bikin kue ini, bikin ini. Ayo kita ke mall, kesempatan ini. Banyak promosi. Ya, promosi besar-besaran di akhir Ramadan untuk hari raya. Di mall banyak itu saleh-saleh. Apa namanya? Sel-sel. Promosi. Kesempatan kapan lagi? Akhirnya sibuk shopping. Ya, padahal waktu untuk i'tikaf. Hadirin sekalian. Nah, itulah pentingnya kita niat di sini, niat karena Allah puasa, niat mengikuti sunnah Nabi. Ya penting dilakukan dengan apa namanya? Mengikuti Nabi. Nanti kita akan teruskan kajian kita masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum wa hudhurikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka